mengakselerasi matter atau keinginan-keinginan kita, dreams kita, doa kita, ketika diakselerasi dengan consciousness kita atau multajam tersebut, maka akan lebih cepat terkabulnya, akan lebih cepat materialisasinya. Kembali dengan energi anti-clockwise, maka energi kita akan pulih kembali. Kita akan menjadi tentram dan damai kembali. Jadi pusaran tawaf ini yang anti-clockwise tadi menuju energi ilahi atau dimensi surgawi. Maka dari itulah kita bisa merasa damai karena kita menuju energi ilahi tersebut. Gitu. Jadi umat muslim itu selalu diperingatkan untuk melakukan tawaf berlawanan jarum jam atau anti-clockwise agar mereka bisa mendapatkan energi mereka kembali, energi yang positif, ya, energi yang ilahi tadi. Jadi kalau tubuh kita selalu ditawafkan, kita selalu mempraktekkan tawaf dalam hati Baitullah kita tadi, kita akan mendapatkan energi ilahi kita kembali dan menenangkan ego serta person kita. Yang selanjutnya itu ada namanya multajam. Jadi kalau multajam ini lebih ke secara harfiah artinya adalah suatu keharusan atau dorongan, ya, suatu yang harus. Ini berasal dari kata iltijam. Nah, secara fisiknya ia terletak di antara Hajar Aswad dan juga dinding Ka'bah. Nah, multajam ini merupakan suatu ordinat energi. Jadi dia tempatnya itu terletak di ordinat energi. Sehingga ketika kita melakukan doa di sana akan ada suatu lompatan energi kuantum di mana dia bisa mengakselerasi. Ini kalau berbicara secara logika, ya. Bicara secara harfiah, dia bisa mengakselerasi kecepatan semacam terkabulnya atau terkirimnya doa kita ke langit, seperti itu. Karena kenapa? Karena di multajam ini ada pancaran cahaya kuantum dan juga ordinat. Di dalam hati kita juga ada multajam yang memiliki cahaya tersebut. Karena ingat kan, manusia itu sebenarnya adalah makhluk cahaya. Jadi cahaya ini akan mengakselerasi matter atau keinginan-keinginan kita, dreams kita, doa kita, ketika diakselerasi dengan consciousness kita atau multajam tersebut, maka akan lebih cepat terkabulnya, akan lebih cepat materialisasinya. Sama juga seperti rumus Albert Einstein yang I sama dengan MC kuadrat, di mana kalau M atau matter dengan si cahaya itu digabungkan, ketika mereka collide akan terjadi suatu realisasi materi gitu. Begitu pula ketika dream menyentuh consciousness atau kesadaran kita, dream tersebut akan menjadi kenyataan karena fungsinya dari cahaya ini adalah sebagai suatu energi kuantum yang bisa mendorong suatu lompatan, ya. Selanjutnya adalah sa'i. Sa'i itu merupakan tapak tilas dari kisah Safa Marwah. Dari tapak tilas kisah ini kita mendapat hikmah bahwa kita tidak boleh putus asa dalam melakukan apapun. Ketika kita melakukan sa'i, ya, ketika kita melakukan tapak tilas dari kisah ini, artinya kita sedang mengakses vibrasi berkah, gitu. Karena kenapa? Hal yang dilakukan oleh ibu Nabi Ismail atau Siti Hajar itu merupakan suatu kebaikan, dedikasi atau devotion seorang ibu kepada anaknya. Jadi ketika kita melakukan hal itu juga secara tidak langsung kita melakukan kebaikan, dan ketika kita melakukan kebaikan secara terus-menerus dan kontinu, itu dapat berubah menjadi berkah. Kita dapat mendapatkan keberkahan pula. Nah, kita sudah membahas 3 ibadah, yaitu Hajj, Sa'i, dan juga multajam, ya. Jadi 3 rangkaian ini dilakukan di Mekah, sedangkan kalau Raudah itu dilakukan di Madinah. Nah, Raudah ini apa? Jadi Raudah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya taman, di mana ia adalah sebagian taman surga yang ada ekspresinya di muka bumi. Tuh. Nah, Raudah ini tepatnya dilakukan di Masjid Nabawi yang merupakan rumah Rasul. Jadi Rasul selalu melakukan ibadah di situ, melakukan kegiatan sehari-harinya di situ, berdoa di situ. Namun sekarang setelah Nabi meninggal,
meninggal, tempat ini berada di antara mimbar dan juga makam Nabi. Seperti yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad merupakan pembimbing spiritual kita. Walaupun jasadnya sudah dengan penuh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, namun jiwanya atau spiritnya, ruhnya itu tetap ada di bumi untuk membimbing kita semua. Ruhnya itu bernama Ahmad. Jadi kalau Muhammad itu merupakan namanya. Sampai sekarang ia masih jadi pembimbing kita, masih yang melid kita atau memimpin kita untuk menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa hambanya yang tidak diperantarai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, kita harus selalu mengawali doa kita dengan sholawat dan juga mengakhirinya dengan sholawat. Dengan begitulah kita menghargai Rasulullah kita, dan juga doa kita juga akan terkabul gitu. Nah, jadi perlu diingat bahwa Rasulullah itu masih ada di muka bumi ini, masih ada dalam hati kita. Yang terakhir adalah bahwa ketika jiwa kita tidak bisa bersatu dengan ilahi, karena sebelum kita belum ada, karena ketika kematian merenggut ajal kita belum sempat membersihkan jiwa kita belum sempat mendetoks jiwa kita dan berhadapan dengan Baitullah tadi, kita akan menjadi ruh yang kebingungan seperti itu. Maka banyak sekali arwah-arwah yang masih kebingungan karena dia belum sempat kembali lagi ke Baitullah yang ada dalam hatinya. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita harus terus-menerus melakukan tawaf atau gerakan counterclockwise yang bisa membersihkan hati kita, yang menghadapkan kita kembali ke Baitullah atau rumah Allah yang ada dalam hati kita, sehingga hati kita bisa menjadi tentram, damai, dan tenang kembali. Jadi, walaupun sekarang kita belum rezeki nih ya, melakukan hajj yang betul-betul di Ka'bah yang syariat tadi atau Baitullah yang syariat, kita bisa melakukannya kok sekarang dengan melakukan tawaf, meditasi di hati dan jiwa kita. Sekian dari saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.